Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus, aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Refren. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Refren. Hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian Ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Lukas dalam Injilnya yang kita dengarkan pada hari ini menyampaikan kepada kita ajaran Yesus bahwa apabila kita, saya dan Anda itu mau mengikuti Yesus, itu tidak hanya berbicara soal aku, soal keegoisan kita, tetapi juga harus mau juga memperhatikan, juga mau memikirkan, peduli kepada orang lain. Jadi ketika mengikuti Yesus bukan lagi soal aku, tetapi soal bagaimana kita dan kamu. Sama seperti yang terjadi dalam peristiwa yang kita dengarkan, yang dikisahkan dalam Lukas ini. Orang-orang tidak bisa membantah Yesus ketika Yesus bertanya, atau menjawab Yesus ketika Yesus bertanya, siapa kalau yang anak atau lembunya itu terperosok ke sumur, itu tidak langsung ditolong kalau hari Sabat. Karena jawaban mereka ya pasti akan langsung menolong. Tetapi mereka juga masih bersungut-sungut ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Hal ini menandakan bahwa pemikiran orang Farisi, pemikiran ahli Taurat, mereka yang tahu paham soal peraturan-peraturan agama itu bisa mengecualikan peraturan itu apabila menguntungkan bagi dirinya sendiri. Apabila hal itu terkait dengan dirinya sendiri, kalau anaknya, kalau lembunya, mungkin juga kalau dirinya sendiri, maka mereka akan mengadakan pengecualian. Tetapi apabila kepada orang lain, mereka bersungut-sungut dan bahkan mencela dan mencari-cari kesalahannya. Ini tanda keegoisan yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Maka ini pun juga yang ditegur, yang dikritik oleh Yesus kepada mereka dan juga kepada kita semua apabila kita masih memikirkan soal diri kita sendiri. Karena mengikuti Yesus bagaimana kita mengasihi orang lain. Mengikuti Yesus adalah bagaimana kita mau berbuat baik pada orang lain. Mengikuti Yesus adalah bagaimana kita juga mau peduli kepada orang lain. Memang tidak ada orang yang sempurna, yang mau dan mampu berbuat kasih secara total kepada orang lain. Tetapi setidaknya kita diajak sama-sama belajar, kita diajak untuk sama-sama berusaha supaya kita semua mampu untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.